Saya memberikan ceramah di Balai Kota Durban yang berjudul Kristus dalam Islam. Banyak orang dari berbagai agama dan kepercayaan hadir di Balai Kota pada malam itu. Beberapa setuju, sementara yang lain tidak setuju. Meskipun ada sesi tanya jawab setelah ceramah, masih banyak pertanyaan yang belum sempat diajukan. Hari ini, di studio, kami memiliki dua orang Kristen yang ingin berdiskusi dengan Tuan Didet mengenai topik ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan kepada Anda Nyonya Irene Mellon, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen yang taat. Selamat pagi. Saya juga ingin memperkenalkan kepada Anda Tuan Jonathan Beach, seorang pendeta di gereja Kristen. Halo, saya menyapa Anda dalam nama Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kepada Tuan Ahmed Didet, Kepala Kantor Durban di Pusat Penyebaran Islam, dipersilahkan. Saya menganggapnya sebagai suatu kehormatan jika saya dapat menghilangkan kesalahpahaman tentang apa yang saya sampaikan pagi ini. Saya memahami ajaran Kristen dan Islam. Pertama-tama, jika saya boleh bertanya, apakah Anda merasa bahwa pernyataan yang Anda buat pada 23 Agustus tahun ini benar? Dan apakah Anda masih berpegang pada pernyataan tersebut? Saya masih berpegang pada setiap pernyataan yang telah saya buat. Sebelum kita melanjutkan, apakah Anda memiliki komentar umum yang ingin disampaikan, Irene? Ya, saya punya. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus yang disebutkan dalam Al-Quran bukanlah Yesus yang kami percayai dalam Alkitab. Terima kasih, dan Jonathan? Yang saya lihat pada pemberitahuan tersebut, topiknya adalah Kristus dalam Islam, dan saya percaya bahwa Kristus tidak ada dalam Islam. Terima kasih. Bisakah kita melanjutkan ke pertanyaan pertama atau poin pertama yang akan kita diskusikan? Silakan, Jonathan. Baik, ini adalah pertemuan selama 2 jam, jadi yang bisa kita lakukan adalah fokus pada 1 atau 2 akta penting. Isu pertama yang ingin kami angkat, Ahmed, adalah bahwa Anda mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bisa dipermasalahkan oleh seorang Kristen. Kami ingin menyatakan ketidaksepakatan total terhadap referensi mengenai Yesus dalam Al-Quran. Kami tidak percaya bahwa Yesus Kristen dan Yesus Islam memiliki kesamaan apapun. Dia disebut sebagai Ibnu Maryam, putra Maryam, Mesias, Kristus, Rasulullah, utusan Tuhan, Abdullah, hamba Tuhan, Roh Tuhan, firman Tuhan, tanda dari Tuhan. Ini semua adalah istilah yang dihormati yang diterapkan pada utusan yang agung ini. Tidak ada satupun pernyataan dalam volume besar ini yang bisa dipermasalahkan oleh seorang Kristen yang paling skeptis sekalipun. Di dalam indeks, Anda akan menemukan topik Yesus dan J di halaman 1837. Yesus, seorang nabi yang benar, bab 6 ayat 85. Kelahirannya dijelaskan di 2 tempat. Dia adalah rasul untuk Israel. Para muridnya diangkat seperti diangkat, tidak disalibkan, tidak, bukan Tuhan, diutus dengan Injil, bukan anak Tuhan, dan seterusnya. Baik, sekarang giliran Anda, Jonathan. Baik, saya ingin membagikan iman kami kepada Yesus sebagai Tuhan yang menyatakan dirinya dalam daging, dan jika Al-Quran menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tidak disalibkan, dan bukan anak Tuhan, itu sepenuhnya bertentangan dengan pernyataan Anda sebelumnya yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak dapat mempersoalkan apapun yang tertulis dalam Al-Quran. Karena iman Kristen berpusat pada pribadi Yesus sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan, anak yang menyatakan diri dalam daging, bagian dari ketuhanan itu sendiri, dan dalam kemanusiaannya, iman Kristen berpusat pada kematiannya. Kematian penebusannya, penumpahan darahnya sebagai domba pengorbanan dalam hal kemanusiaannya, dan kebangkitannya dari kematian. Oleh karena itu, dalam tulisan-tulisan di Al-Quran, seperti yang telah dengan tepat disoroti oleh Irene, ada perbedaan yang jelas bahwa Yesus dalam Islam sangat berbeda dari Yesus Kristen.
Jonathan, kita beruntung di zaman ini karena kita memiliki alat ini, mesin video. Apa yang kita lihat di sana adalah saya mengungkapkan cara global bagaimana Yesus Kristus disebutkan dalam Al-Quran. Jika saya ingat dengan baik, saya mengatakan bahwa Yesus disebutkan dalam Al-Quran sebagai Putra Maryam, sebagai firman Tuhan, sebagai Roh Tuhan, sebagai utusan Tuhan, dan seterusnya. Dalam konteks itu, mengenai pribadi dan kepribadian Yesus yang saya bicarakan, saya mengatakan tidak ada satupun pernyataan yang dapat dipermasalahkan oleh Kristen yang paling skeptis sekalipun. Saya tidak sedang berbicara tentang dogma atau ajaran gereja, saya sedang berbicara tentang Yesus. Jika Anda ingat apa yang Anda lihat dan dengar, itu adalah tentang pribadinya. Apa yang saya dengar dari Anda mungkin kita perlu memutarnya kembali jika saya salah dengar adalah bahwa tidak ada satu pernyataan pun dalam Al-Quran yang bisa dipermasalahkan oleh seorang Kristen, dan bahwa hanya seorang Kristen yang mengalami gangguan mental yang bisa mempermasalahkannya. Namun, pernyataan yang kami lihat dalam Al-Quran menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, sedangkan kami mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, sedangkan kami percaya bahwa Dia disalibkan dan bangkit dari kematian untuk membenarkan kami dari semua dosa kami. Kami percaya bahwa Dia adalah anak Tuhan, sementara dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Dia bukan anak Tuhan. Oleh karena itu, terkait pernyataan Anda bahwa tidak ada satupun pernyataan dalam Al-Quran yang dapat dipermasalahkan oleh seorang Kristen, kami telah menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen, kami sepenuhnya menolak Yesus sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya tidak menyalahkan Anda atas hal itu, karena Anda menonton video tersebut dengan emosi dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang saya katakan serta dalam konteks apa saya mengatakannya. Indeks yang telah kami buat ulang ini, dari mana Anda menarik keberatan, menunjukkan bahwa ada 15 bab berbeda dalam Al-Quran di mana Yesus Kristus disebutkan dan dibahas. Namun, Anda tidak membahas 15 bab tersebut, melainkan perbedaan antara Islam dan Kristen mengenai keilahiannya, penyalibannya, dan konsep Trinitas. Islam dan Kristen memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini, tetapi yang saya bicarakan adalah pribadi Yesus bagaimana Dia disebutkan dalam Al-Quran mengenai kelahirannya, mukjizatnya, serta status yang Dia pegang dalam Islam. Dalam konteks itu, tidak ada satupun pernyataan mengenai pribadi dan kepribadian Yesus yang dapat dipermasalahkan oleh orang Kristen, bahkan yang paling kuat keyakinannya sekalipun. Dan saya tetap berpegang pada pernyataan tersebut. Jika kita berbicara tentang dogma tentang apa yang Anda percayai dan apa yang saya percaya itu adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Jika Anda ingin membahas berbagai aspek yang berbeda, saya berpikir kita akan membahas apa yang telah saya katakan berdasarkan penelitian saya. Karena dalam bagian itu, saya tidak membahas tentang penyaliban secara mendalam, saya juga tidak membahas tentang Trinitas kecuali hanya sekilas, dengan mengatakan bahwa sebutan anak Tuhan tidak bisa diartikan secara harfiah. Jadi, dari semua yang saya sebutkan selama 2 jam tersebut, apa yang saya katakan yang menurut Anda bisa dipermasalahkan? Jika ada, saya akan mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut. Anda sebenarnya menginginkan pertanyaan yang lebih spesifik? Iya, Saya ingin mengatakan di sini bahwa semua yang kami coba katakan, yaitu apa yang baru saja kita lihat dari program Anda, berasal dari Al-Quran, yaitu bahwa Yesus tidak disalibkan. Yesus bukan Tuhan, pernyataan-pernyataan yang telah kita bicarakan sekarang. Pernyataan-pernyataan tersebut, seperti yang Anda katakan, tidak dapat kami sangkal. Nah, inilah yang sedang kita bicarakan. Anda telah membuat pernyataan dalam Al-Quran dan mengatakan bahwa kami tidak dapat menyangkal apapun yang dinyatakan oleh Al-Quran mengenai Yesus Kristus. Namun, pernyataan-pernyataan tersebut sendiri menyangkal pribadi Yesus
dan Anda tidak dapat memisahkan hubungan antara dogma dan pribadi Yesus. Anda tidak dapat memisahkan apa yang telah Yesus lakukan bagi umat manusia. Anda tidak dapat menempatkannya sendirian dan mengatakan bahwa hal-hal yang Dia lakukan terpisah dari kepribadiannya. Saya rasa kita memiliki perbedaan pandangan di sini. Dari apa yang telah kita lihat, yang saya bicarakan dalam konteks pembicaraan saya adalah sifat-sifat Yesus. Saya berbicara tentang pribadinya, kelahirannya, kemuliaannya, serta bagaimana ia memperlakukan ibunya dengan penuh hormat. Saya membandingkan dan mempertentangkan hal ini dengan kitab suci Kristen, di mana Yesus tampak menghina ibunya dengan memanggilnya wanita, "Apa urusanku denganmu?" Sementara dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yesus berkata, "Allah telah menjadikanku seorang yang berbakti kepada ibuku, dan aku tidak sombong atau sengsara." Tidak ada perkataan seperti "hai orang-orang munafik", atau "hai keturunan ular beludak", atau ucapan kasar lainnya yang dapat ditemukan dalam Al-Quran. Jadi, inilah yang saya maksudkan mengenai pribadi dan karakter Yesus. Tidak ada seorang Kristen yang paling fanatik sekalipun yang dapat keberatan dengan hal ini. Namun, dalam konteks keseluruhan Al-Quran, Anda mungkin berkata, Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara kami mengatakan Dia bukan Tuhan. Tentu saja Anda dapat tidak setuju dengan hal itu. Anda percaya pada Tuhan yang terdiri dari 3 pribadi, Trinitas, sementara kami mengatakan bahwa Tuhan adalah Esa secara mutlak, bukan 1 dalam 3 atau 3 dalam 1. Anda percaya bahwa Yesus disalibkan, sementara kami mengatakan bahwa Dia tidak disalibkan. Sekarang, semua ini adalah subjek yang sangat berbeda. Saya menangani masing-masingnya secara terpisah. Ketika saya pergi ke City Hall, saya berbicara tentang apakah Kristus disalibkan. Lalu saya hanya fokus pada kebangkitan. Ketika saya berbicara tentang penebusan dosa, saya hanya membahas apakah itu benar atau tidak. Ketika saya membahas tentang Trinitas, saya hanya berbicara tentang apakah Trinitas itu benar atau salah. Jadi, setiap subjek yang saya bahas adalah satu topik tersendiri. Jika Anda menunjukkan kepada saya suatu gambar tertentu, saya akan menanggapinya sesuai dengan konteksnya. Jika saya mengatakan sesuatu tentang Kristus yang terdengar seperti penghinaan, maka Anda dapat keberatan dengan hal itu. Saya rasa Anda dan saya mulai mencapai titik kesepakatan karena Anda telah mengidentifikasi perbedaan keyakinan tentang Yesus dari Naret. Selama kita memahami dengan jelas perbedaan-perbedaan tersebut, maka kita tentu bisa mencapai kesepakatan. Yang ingin saya kembalikan, dan saya yakin semua pemirsa serta pendengar video ini juga akan menyadarinya, adalah bahwa Anda sebelumnya telah membuat pernyataan yang bersifat mutlak dan kategoris. Anda mengatakan bahwa tidak ada satu kata pun dalam kitab suci ini yang bahkan seorang Kristen yang paling fanatik pun dapat keberatan. Namun, kami telah menunjukkan kata-kata tertentu yang memang kami permasalahkan, dan sekarang Anda mengakui bahwa kami bisa tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi, dalam arti tertentu, Anda telah merevisi pernyataan Anda, dan kami sangat senang dengan revisi tersebut. Masalah ini muncul karena ketika Anda menonton secara keseluruhan, Anda menontonnya dengan perasaan emosional. Jika Anda mendengarkannya dengan saksama dalam konteksnya, Anda akan menyadari bahwa tidak ada alasan untuk masuk ke dalam penjelasan ini. Hari ini saya ingin mengatakan sesuatu di sini. Saya rasa tidak benar bagi Anda untuk mengatakan bahwa kami menontonnya secara emosional. Karena dengan pernyataan itu, Anda telah menjadikan diri Anda sebagai hakim atas cara kami menontonnya. Anda tidak akurat dalam mengatakan bahwa kami menontonnya dengan emosi, dan itulah alasan kami sampai pada kesimpulan yang kami buat. Ya, itu benar. Mereka telah melihat videonya, itu benar. Mereka telah mendengar pernyataan saya, dan saya telah mendengar pernyataan Anda, dan seterusnya. Biarkan mereka yang menilainya.
Apa yang kita diskusikan di sini hampir menyangkut soal kepribadian, yang sebenarnya, menurut saya, sebaiknya kita hindari dalam diskusi hari ini. Akhirnya, saya memahami bahwa Anda dengan tegas meyakini bahwa Kristus dalam Al-Quran adalah Kristus yang sepenuhnya berbeda dari Kristus dalam Alkitab. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu? Ya, sekarang kita akan melanjutkan ke poin-poin berikutnya. Saya akan melihat kembali tentang kelahiran yang Anda singgung serta mukjizat-mukjizat yang telah disebutkan. Namun, saya mulai merasa lebih dekat dengan Anda, Ahmed, karena saya percaya bahwa Anda dan saya melihat banyak hal dengan cara yang lebih serupa daripada yang saya kira sebelumnya. Ternyata hanya ada sedikit kebenaran yang sama dalam hal pribadi Yesus. Seperti yang Anda tunjukkan dalam ide Anda, Yesus dalam Islam, Yesus dalam Al-Quran adalah sosok yang sepenuhnya berbeda dari Yesus dalam kepercayaan Kristen. Ya, yang saya katakan adalah bahwa saya pikir Yesus memiliki darah biru dan kepribadian yang lebih luhur dalam Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci Kristen. Nah, itu adalah pernyataan yang harus kami keberatkan, karena jika Yesus adalah Tuhan seperti yang kami yakini, tidak ada yang lebih mulia atau lebih luhur dalam kitab-kitab Al-Quran. Yesus hanya seorang nabi biasa, meskipun bersiat ketuhanan. Namun dalam kitab-kitab Kristen, dia adalah wahyu dari Tuhan itu sendiri, dan tidak ada yang lebih mulia dan lebih luhur dari yang ingin kami nyatakan. Mengenai referensi Anda, saya rasa Anda mungkin tidak berbicara secara spesifik tentang penyaliban, tetapi dalam rekaman video, ada referensi yang dibuat mengenai halaman tersebut. Dalam video yang saya tonton dari pertemuan itu, halaman-halaman 98 atau 97, di mana kata-kata tersebut ditampilkan di layar, mereka disampaikan kembali dalam konteks tersebut. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, dia mengatakan pada halaman 1837, dan Anda akan menemukan Yesus di sana dalam pengertian ini. Sekarang, seluruh isi telah disampaikan kepada Anda. Ya, bukan berarti kita sedang membahas setiap item secara terpisah. Ada indeks di dalamnya. Begitulah cara Allah disebut di banyak tempat. Tapi kita masih membahas Kristus dalam Islam, bukan topik lain dalam pertemuan itu, baik. Mari kita pahami bahwa Kristus dalam Islam bukan Tuhan. Kristus dalam hidupnya tidak disalibkan dan tidak bangkit. Jadi, Kristus dalam Islam bukanlah anak Tuhan yang sejati, dan karena itu, Kristus dalam Islam bukan Kristus dalam kitab suci Kristen dan iman Kristen. Atau kepercayaan Kristen, saya akan mengatakan bahwa hal-hal yang Anda bicarakan, yaitu ketuhanannya, kedewaannya, ini adalah salah tafsir dari pernyataan yang telah dibuatnya. Dengan kata lain, Yesus Kristus dalam kehidupannya tidak pernah mengklaim ketuhanan, tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan atau yang seharusnya disembah. Dan saya menantang orang-orang, saya berkata, lihatlah, tidak ada satupun pernyataan yang jelas dan tegas yang menyatakan hal tersebut. Tegas di sini berarti pernyataan yang mengatakan, saya adalah Tuhan atau sembahlah saya. Saya menantang audiens saya bahwa jika Anda dapat menemukan perkataan seperti itu dalam 66 kitab Injil Protestan atau 73 kitab Injil Katolik Roma, saya siap untuk menerimanya. Tawaran itu masih terbuka untuk Anda. Sekarang saya ingin menjawab tantangan itu karena sepanjang sejarah Kristen dan sepanjang gereja Kristen, ada banyak penekanan yang berbeda dan banyak perspektif yang berbeda dalam hal pemahaman perihal. Namun, wahyu pusat, dan saya katakan wahyu pusat dalam gereja Kristen sepanjang aman dari berbagai aliran dan penekanan, tidak ada keraguan sedikit pun mengenai ketuhanan Yesus. Saya percaya kita bisa mengatasi masalah ini jika kita mengenali bahwa kitab-kitab Kristen menunjukkan bahwa wahyu tentang Yesus sebagai Tuhan, wahyu tentang ketuhanan Yesus dalam kitab suci, bukanlah hasil dari deduksi rasional. Tidak ada yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus.
Dan jika Injil kami tersembunyi, itu tersembunyi bagi mereka yang hilang, bagi mereka yang pikiran mereka dibutakan oleh Allah dunia ini, agar mereka tidak percaya. Inkan saya memberi Anda satu ayat, namun seluruh kitab suci bagi orang Kristen adalah deklarasi yang jelas tentang ketuhanan Yesus. Saya maksudkan Roma pasal 8 ayat 7 yang mengatakan bahwa pikiran duniawi tidak tunduk pada firman Tuhan, itu bermusuhan dan tidak mampu menerimanya. Jadi kenyataannya adalah bahwa bagi orang Kristen sepanjang aman, wahyu tentang ketuhanan Yesus itu jelas. Namun kitab suci memperingatkan bahwa orang yang tidak percaya akan tertutup dan ketidakmampuan mereka untuk mengatakannya justru menegaskan kebenaran itu. Sekarang, izinkan saya mencoba satu ayat dari Alkitab dan Anda akan menemukan cara untuk merasionalisasikannya, karena wahyu oleh Roh Kudus tidak ada di sana. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 23, misalnya, kita membaca di ayat 23, supaya semua menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa. Bagi orang Kristen, ini bukanlah masalah yang bisa diperdebatkan, itu adalah wahyu tentang kesetaraan anak dengan Bapa. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2, kesetaraan dengan Tuhan tidak untuk dipertahankan, tetapi dia menanggalkan dirinya dan menjadi manusia. Sekarang, Anda adalah seorang teolog dan Anda tahu kebenaran ini, bahwa pikiran duniawi yang tidak mampu menerima wahyu tentang ketuhanan Yesus Kristus harus menemukan penjelasan rasional. Tetapi saya ingin mengajukan dengan hormat bahwa tidak ada seorang pun Kristen yang akan bermimpi untuk mengartikan kitab suci Al-Quran, kitab suci Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam cahaya yang sama, kami tidak akan menerima penafsiran Islam atas kitab suci Kristen. Ini adalah tugas para pengajar Kristen di bawah pengurapan Roh Kudus untuk menafsirkan kitab suci Kristen. John Legend, lihat, Anda telah menghindari kata bahasa Inggris yang sederhana yang saya gunakan, yaitu tegas. Saya katakan tidak ada satupun pernyataan yang tegas. Saya ulangi, di mana Yesus berkata, dan Tuhan juga berkata, sembahlah saya. Sekarang, Anda telah membaca kata-kata Yohanes. Saya mengatakan bahwa Yesus membuat klaim ini. Jadi, Anda harap orang tersebut harus memiliki perasaan yang berbeda. Anda tahu, dilahirkan kembali, memiliki roh dalam dirinya, hanya dengan itu dia berhak untuk melihat dan membaca. Saya merasa Anda sedang menghakimi pendekatan orang terhadap kitab itu, karena para ahli yang terpelajar mengatakan kepada kami bahwa jika pembacaan sederhana dari kitab suci masuk akal, jangan cari makna lain. Dan itu persis apa yang saya ingin Anda lakukan dan yang ingin saya lakukan sendiri. Pernyataan sederhana di mana seseorang mengatakan saya adalah Tuhan. Setidaknya dia harus menjadi Tuhan. Dia mengatakan sembahlah saya. Dia pantas disembah. Jangan tambahkan penafsiran atau penafsiran saya. Apa yang dikatakan oleh kitab itu, kitab suci, karena Anda memberi kesan seolah-olah orang Kristen sepakat dengan apa yang Anda bicarakan. Absolut sepakat tentang kematian Yesus Kristus. Namun Anda tahu, ketika Anda melihat konsili Nicea pada tahun 325 dan Konstantinus, itu dilakukan dengan angkat tangan secara demokratis. Itu adalah satu-satunya Tuhan yang diputuskan secara demokratis. Anda tahu, tentang Yesus Kristus, yang berarti ada angkat tangan dan berdasarkan angkat tangan tersebut, mereka memilih konsep yang diinginkan Konstantinus. Saya ingin mereka percaya. Tetapi mereka mengalami penganiayaan agama karena Dewa Yesus Kristus selama 2000 tahun terakhir, jutaan orang telah dibantai karena itu. Anda hari ini bahkan melihat saksi-saksi Yehova, mereka mengatakan mereka orang Kristen, tetapi mereka tidak setuju dengan Anda. Unitarian mengatakan mereka orang Kristen, tetapi mereka tidak setuju dengan Anda. Dan orang biasa, ketika saya bertemu orang biasa, orang di jalan, ketika saya bertanya kepada mereka, tunjukkan pada saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi yang dilahirkan? Dia adalah anak Tuhan.
Saya hampir tidak menemukan orang yang siap untuk berkata, ya, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa turun ke bumi dalam bentuk manusia, Dia diinkarnasikan dalam daging dan dalam bentuk Yesus Kristus. Tapi saya tidak tahu bahwa orang Kristen yang lahir baru membuat klaim seperti itu, tetapi saya katakan, mari kita kembali ke Alkitab. Saksi-saksi Yehova mengatakan, kembali ke Alkitab. Advent hari ke-7 mengatakan, kembali ke Alkitab, dan saya yakin. Sikap yang benar adalah bahwa Anda dan saya seharusnya kembali ke Alkitab. Tunjukkan pada saya ayat atau pernyataan yang dibuat oleh Yesus di mana Dia mengatakan, saya adalah Tuhan dan kalian harus menyembah saya. Sekarang dinyatakan bahwa Yesus ada sebelum ia menjadi manusia. Yesus adalah nama yang diberikan kepadanya ketika ia berinkarnasi sebagai manusia. Sebagai manusia, ia dinamai Yesus. Ia sudah ada sebelum menjadi manusia, sebagaimana tertulis dalam Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Lagi pula, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai yang telah ada sebelum Abraham dan sebelum dunia diciptakan, yang dapat ditemukan dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, juga dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, serta dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Ia disebut sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu, sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 15-17. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-3 juga disebutkan demikian. Kita juga melihat dalam kitab Kejadian, bahwa ketika Allah berbicara tentang penciptaan, Ia berkata, marilah kita menciptakan. Ketika kita masuk ke dalam ajaran perjanjian baru, kita menemukan bahwa perjanjian baru merujuk kepada Yesus sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Jadi, kitab suci telah berbicara. Terima kasih. Maaf, sebelum kita melanjutkan, kita masih memiliki beberapa topik yang harus dibahas dalam diskusi singkat selama 1 jam ini. Janeson dan Irene, apakah kalian merasa bahwa Ahmad telah menjawab beberapa pertanyaan kalian, atau apakah kalian merasa masih belum mendapatkan jawaban mengenai topik ini? Saya sangat puas karena kita telah menetapkan perbedaan di antara kita. Yang saya rasakan adalah saudara dan saudari saya tampaknya tidak memahami bahasa Inggris saya. Karena saya telah mengulanginya berkali-kali, satu pernyataan yang dibuat oleh Yesus, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Mereka mengutip Kolose, mengutip Ibrani. Saya bertanya, siapa Kolose dan siapa Ibrani? Itu adalah Paulus. Saya berbicara tentang Yesus. Apa yang Yesus katakan sehingga membuat saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan layak disembah? Tidak ada pernyataan seperti itu. Entah mereka tidak memahami bahasa Inggris saya berkata dengan jelas, satu pernyataan tegas yang dibuat oleh Yesus. Jika kalian tidak memilikinya, katakanlah dengan jujur bahwa kalian memang tidak memilikinya. Tetapi jika kalian ingin mengutip ayat-ayat lain, silakan, dan saya akan dengan senang hati menanggapinya. Misalnya, kalian mengatakan dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan berbicara dan berkata, marilah kita menciptakan manusia. Dalam pikiran orang Kristen, ini berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi dalam bahasa Ibrani, Arab, dan setiap bahasa Timur, ada dua jenis jamak, jamak angka dan jamak kehormatan. Kata Elohim dalam bahasa Ibrani adalah bentuk jamak penghormatan. Tidak ada satupun orang Yahudi dalam 4.000 tahun terakhir yang percaya bahwa Tuhan itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak memiliki konsep seperti itu. Ketika mereka mengatakan Elohim, mereka memahami Tuhan sebagai yang esa dan tunggal. Dalam bahasa Arab, bahasa yang berkerabat dengan bahasa Ibrani, Al-Quran menggunakan bentuk yang sama. Misalnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan wahyu, dan kamilah yang akan menjaganya. Jika Anda bertanya kepada seorang Muslim, siapa kami di sini? Apakah itu berarti Muhammad, Tuhan, dan Roh Kudus? Tidak. Ia akan menjawab bahwa ini adalah bentuk jamak kehormatan, seperti dalam pengumuman kerajaan. Saya bisa menjelaskan ayat-ayat dalam Alkitab jika kalian mengajukannya kepada saya,
dan saya dengan senang hati akan menanggapinya. Tetapi saya tetap berpegang pada pernyataan saya bahwa tidak ada satupun pernyataan tegas dan jelas di mana Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan," atau "Sembahlah aku." Sebaliknya, Yesus berkata, "Bapa-Ku lebih besar dari aku. Bapa-Ku lebih besar dari segala-galanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sebagaimana aku mendengar, aku menghakimi, dan penghakimanku adil, karena aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusku." Tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu, tidak para malaikat, tidak pula anak, tetapi hanya Bapa di surga. Tidak ada satupun pernyataan di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tidak ada. Dan saya tetap berpegang pada pernyataan itu. Dia datang ke hatiku, karena ketika dia datang ke sini, dia datang dengan tujuan, yaitu mengambil rupa manusia, agar bisa mengalami apa yang dialami manusia. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya, demi menebus dosa umat manusia. Sekarang, dia mengosongkan dirinya dari keilahiannya, dari ketuhanannya, untuk mengambil rupa manusia. Kitab suci mengungkapkan kepada kita yang telah saya bacakan untuk kalian, bahwa dia telah ada sebelum menjadi manusia. Kitab suci juga mengungkapkan kepada kita dalam Injil Yohanes, bahwa dia bersama dengan Tuhan, dia adalah Tuhan. Dan bahwa dia datang ke dunia, untuk mengambil rupa manusia. Poin yang saya tekankan adalah, bahwa Yesus tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan ketika dia datang ke dunia sebagai manusia. Namun, dia tetap memiliki sifat ilahi dan tetaplah Tuhan. Maaf. Kita harus melanjutkan. Saya pikir, bisakah kita beralih ke topik berikutnya sekarang dan melanjutkan diskusi berdasarkan hal itu? Jonathan, bisakah saya menyerahkan kepada Anda untuk memperkenalkan dan memulai topik berikutnya? Baik, saya rasa ini berhubungan karena kita akan melihat pernyataan Anda tentang kelahiran Yesus, yang sekali lagi berkaitan dengan isu ketuhanan. Saya percaya bahwa Irene telah memberikan kepada Anda ayat khusus yang menunjukkan bahwa Yesus mengatakan, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Oleh karena itu, dalam menggunakan "aku ada", Yesus mengacu pada nama Yahweh, nama Tuhan itu sendiri. Memang ada permainan kata di sini, tetapi ada pernyataan yang jelas, tegas, dan tidak ambigu mengenai keberadaannya sebelum dunia ada. Sekarang, sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat urutan kejadian ini dan mendiskusikannya berdasarkan apa yang telah kita lihat. Ya, saya ingin kita melihat urutan kejadian yang berkaitan dengan kelahiran Yesus, karena itu akan sangat membantu. Kelahiran Nabi Isa, Yesus, dalam Al-Quran diceritakan dalam beberapa surah, di antaranya surah Maryam ayat 16-34 dan surah Al-Imran ayat 42-47. Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang bernama Maria, tanpa ayah. Hal ini adalah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Dalam surah Maryam, diceritakan bahwa Maryam mengasingkan diri dari keluarganya, dan malaikat memberitahunya bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki meskipun dia belum pernah disentuh oleh seorang pria. Quran Surat Maryam ayat 16-21. Malaikat Jibril datang kepada Maryam untuk memberi kabar gembira bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang suci. Jibril mengatakan bahwa ini adalah keputusan Allah, dan Maryam akan melahirkan Isa sebagai seorang rasul yang diberkahi. Quran Surat Al-Imran ayat 42-47, Maryam ayat 17-19. Nabi Isa disebut dalam Al-Quran sebagai seorang rasul yang diutus untuk membawa wahyu kepada Bani Israel. Dia dilahirkan untuk menjadi pembawa petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Isa juga memiliki mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, dengan izin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Dalam Al-Quran, kelahiran Isa dianggap sebagai mukjizat besar,
di mana Allah menciptakannya dengan cara yang berbeda dari kelahiran manusia biasa. Maryam tetap suci meski melahirkan seorang anak, yang dianggap sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Quran Surat Maryam ayat 19-23. Al-Quran juga menegaskan bahwa Isa bukan anak Tuhan, melainkan seorang nabi dan rasul yang diutus untuk membawa wahyu Allah kepada umatnya. Poin yang sangat baik yang Anda buat tentang kelahiran Yesus sebagaimana Anda jelaskan dengan sangat jelas. Agama Islam secara tepat melihat Yesus sebagai makhluk, sebagai ciptaan, sedangkan wahyu Kristen yang hanya terbuka bagi mereka yang menerima wahyu tersebut melalui Roh Kudus, adalah bahwa Yesus itu diperanakan. Dan Anda membuatnya sangat jelas, dan saya rasa itu sangat bijaksana dari Anda untuk menjelaskan dengan jelas bahwa perbedaan antara Islam dan iman Kristen, wahyu Kristen, adalah bahwa Islam melihat Yesus sebagai makhluk ciptaan oleh kuasa ilahi dari Allah, seperti yang Anda jelaskan dengan sangat jelas, dan saya rasa itu adalah cara yang baik untuk memahami bagaimana Adam diciptakan. Sedangkan wahyu Kristen yang hanya terbuka bagi mereka yang, melalui Roh Kudus, memiliki pemahaman, berkata dalam kitab suci bahwa Tuhan, Dia adalah Allah, dan tidak ada yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh. Dan Anda mengatakan dalam 40 tahun Anda belum pernah mendengar seseorang menjelaskan perbedaan antara diperanakan oleh Allah dan diciptakan. Dan saya ingin mengakhiri 40 tahun Anda di padang belantara sekarang dalam perluasan yang terlupakan berarti persis seperti yang dikatakan, diperanakan, dilahirkan, dikandung oleh Roh Kudus. Yesus memang sebagai manusia lahir dari roh, lahir dari Bapa, diperanakan bukan diciptakan, dan saya sangat senang Anda membuat perbedaan itu karena itu sangat penting dalam iman Kristen, dan itu bahkan menegaskan keilahiannya. Apa yang diperanakan oleh Allah adalah Allah, dan apa yang diciptakan oleh Allah bukanlah Allah, dan itulah sebabnya keilahian Yesus Kristus dinyatakan dalam kelahirannya. Sebagaimana Anda kutip dengan sangat indah Billy Graham yang mengatakan bahwa Roh Kudus menaungi perawan Maria, dan Anda tampaknya berpikir bahwa ada seseorang yang merasa terganggu dengan ide bahwa Bapa memperanakan Yesus. Sementara saya tidak merasa terganggu dengan hal itu sama sekali. Itu benar-benar sesuai dengan kitab suci, dan oleh karena itu, saya ingin meminta Anda untuk mengonfirmasi, seperti yang saya rasa Anda jelaskan dengan sangat indah dalam rekaman video, bahwa perbedaan antara agama Islam dan iman Kristen, wahyu Kristen, adalah bahwa Yesus dalam Al-Quran adalah makhluk ciptaan oleh Allah yang Maha Kuasa, sedangkan Yesus dalam wahyu Kristen adalah diperanakan oleh Allah, adalah perwujudan Allah dalam tubuh, dan kami berkata, oleh karena itu, bahwa Yesus, sebagaimana Billy Graham katakan, lahir sebagai hasil dari pembuahan oleh roh pada perawan Maria. Dan sebagaimana yang saya baca Milan katakan sebelumnya, kita memiliki Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Sekarang, bagi orang yang tidak percaya seperti Anda, kami tidak mengharapkan itu untuk masuk akal kecuali Roh Kudus memberi wahyu, karena tidak ada yang akan mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh. Anda melihat ungkapan ini karena Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya kira Anda menganggapnya dalam pandangan Amerika Anda, itulah sebabnya, tetapi RSV yang Anda katakan Anda tidak menggunakannya, alasan yang hanya Anda ketahui. Namun, orang Kristen menyebut kami 32 ahli kitab adalah yang tertinggi dan didukung oleh 50 denominasi yang bekerja sama. Saya tidak tahu apakah Anda, karena Anda tidak berpikir Anda termasuk dalam golongan apapun di Asia, mereka bahkan menghasilkan buku ini dan kesaksian-kesaksian, pujian-pujian yang diberikan pada terjemahan ini oleh Gereja Anglikan. Surat kabar JW mengatakan bahwa ini adalah versi terbaik yang telah diproduksi pada abad ini. Times Military Supplement mengatakan sebuah terjemahan yang benar-benar baru, yang disebut dengan ketepatan tertinggi. Life and Work mengatakan karakteristik yang sangat disukai dari versi yang sah dikombinasikan dengan akurasi terjemahan baru, dan Time mengatakan ini adalah terjemahan yang paling akurat dan dekat dengan teks asli.
Mereka mengklaim bahwa terjemahan ini merujuk pada manuskrip yang paling kuno dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mereka menghilangkan kata diperanakan karena mereka mengatakan itu adalah cacat dalam kitab suci Anda saat ini, lebih khususnya berdasarkan pada anak-anak. Versi King James ada di sini 32 ahli kitab yang tertinggi didukung oleh 50 denominasi yang bekerja sama. Mereka mengatakan bahwa versi King James yang digunakan oleh 1 miliar orang Kristen saat ini dalam berbagai bahasa. Jadi, meskipun demikian, versi King James memiliki cacat serius. Pada pertengahan abad ke-19, perkembangan studi Alkitab dan penemuan banyak manuskrip yang lebih tua dari yang digunakan untuk membuat versi King James, memperlihatkan bahwa cacat-cacat ini begitu banyak dan serius sehingga perlu dilakukan revisi. Jadi, mereka merevisinya, itulah yang dimaksud dengan RSV 1952, dan kata diperanakan dikeluarkan sebagai sebuah rekayasa atau interpolasi. Itu adalah rekayasa. Jadi, jika ini diinspirasikan oleh Allah, jika Allah berkata aku telah memperanakan anakku, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, tetapi karena itu adalah interpolasi. Pekerjaan orang-orang dengan kepentingan tertentu menghapusnya. Anda tidak menggunakan versi ini sama sekali karena jika itu digunakan, itu tidak akan sesuai dengan apa yang ingin Anda khotbahkan. Itu tidak memiliki inti yang esensial, kata-kata tentang Tritunggal dihilangkan dan masih tetap ada banyak cacat lainnya. Ini adalah cacat besar yang Anda lihat, yang berarti sertifikasi, jadi ini akan dianggap sebagai cacat dan mereka menghapusnya. Pertama, Anda mempelajari kami. Jika kami akan mendasarkan keyakinan kami hanya pada satu kata, kami akan menjadi orang-orang yang hilang. Ada banyak ayat lainnya yang bisa saya kutip dan yang sudah saya kutip. Jika Anda bisa mengatakannya satu persatu seperti ini sekarang, itu benar, kata diperanakan yang sedang kita bahas. Anda harus memberitahu saya sekarang bahwa 32 ahli Alkitab Kristen ini bukanlah ahli, dan 50 denominasi yang Anda tidak tergabung di dalamnya, namun 15 generasi ini semuanya tersembunyi atau mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Ketika mereka menghasilkan buku ini dan menyelesaikannya, mereka menciptakan sesuatu yang sangat baik, hingga 15 juta salinan buku ini saja yang terjual. Saya pikir itu adalah terjemahan yang lebih rendah. Memang ketika Anda menaruh iman Anda padanya, saya berhenti. Saya tidak. Ini adalah produk yang pernah dihasilkan oleh gereja Anda. Malaikat mana yang pernah Allah katakan, engkaulah anakku, hari ini aku telah memperanakanmu, atau lagi, aku akan menjadi bapa baginya, dan ia akan menjadi anakku bagiku. Dalam ayat 7 dari malaikat-malaikat dia berkata, dia menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai angin dan hamba-hambanya sebagai api yang menyala. Tetapi tentang anak, dia berkata, takhtamu, ya Allah, adalah selama-lamanya dan selamanya. Sekarang Anda pikir, dari mana kutipan ini diambil? Dari Ibrani pasal 1. Benar, mengutip dari kitab Mazmur. Jadi, kita membuka kitab Mazmur dan menemukan bahwa ini dikaitkan dengan Daud. Allah yang Maha Kuasa berbicara kepada Daud, dia berkata, aku akan menyatakan ketetapanku kepadamu, engkaulah anakku. Allah sedang berbicara kepada Daud. Hari ini, berarti hari ini aku telah membawamu ke dalam keberadaan, aku telah memperanakkanmu. Kapan Allah yang Maha Kuasa pernah mengatakan hal itu kepada Yesus? Kapan dia berkata, aku telah memperanakkanmu hari ini? Dalam kitab-kitab Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adakah satu pernyataan pun yang terdengar dari surga di mana Allah berkata, aku telah memperanakkanmu hari ini?
Tidak ada. Tetapi inilah yang kita baca dalam kitab Mazmur, dan Allah mengucapkan kata-kata itu kepada Daud. Sekarang, jika Anda mengambilnya dari sana dan menerapkannya, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu adalah urusan mereka. Namun yang saya katakan adalah ini, bahwa tentang Yesus Kristus, hal itu tidak benar. Yang lebih mengherankan adalah Anda tidak mengutip satu kata pun dari Yesus sendiri. Apapun yang ingin Anda buktikan, saya tidak mendengar satu kata pun yang mengatakan, Yesus berkata ini, atau Yesus berkata itu. Yang Anda bawa kembali adalah Paulus, lagi dan lagi. Dia hanya mengutip ayat dari Perjanjian Lama, dan jika kita melihatnya secara langsung, jelas bahwa ayat itu tidak berbicara tentang Yesus, tetapi tentang Daud. Sebenarnya, pada titik ini, mungkin kita bisa beralih ke topik berikutnya dan melihat apakah kita bisa melanjutkan dari sana. Baiklah, selanjutnya, silakan Jonathan. Poin berikutnya yang Anda buat, meskipun kurang signifikan, tetap perlu kita bahas kembali karena masih berkaitan dengan kelahiran Yesus. Poin ini mengacu pada mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur menurut Injil Yohanes. Dalam ceramah Anda menyoroti hal ini, dan saya senang Anda membuat perbedaan tersebut karena saya tertarik pada perbedaan-perbedaan tersebut. Yesus dalam Al-Quran berbicara kepada ibunya, namun Yesus dalam Al-Quran tidak mengubah air menjadi anggur. Bahkan dalam ceramah Anda menyebutkan bahwa karena Yesus mengubah air menjadi anggur dalam Wahyu Kristen, maka anggur mengalir seperti air dalam gereja Kristen sejak saat itu. Anda juga menyiratkan bahwa Yesus, karena mukjizat ini, bertanggung jawab atas masalah alkoholisme di kalangan umat Kristen. Bisakah kita melihat kronologinya sebelum kita melanjutkan diskusi ini? Dan dia menjadikanku seorang yang berbakti kepada ibuku, dan tidak sombong serta tidak sengsara. Dia menjadikanku seorang yang berbakti kepada ibuku, dan tidak sombong serta tidak sengsara. Inilah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus menurut kitab suci Islam. Dia membela ibunya dari kaum yang tidak beriman saat masih bayi, langsung dari gendongan ibunya. Saya ingin Anda membandingkan mukjizat pertama Yesus ini dengan mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus menurut Alkitab. Tahukah Anda apa mukjizat yang dilakukannya? Itu terjadi pada pesta pernikahan di Kana. Anda dapat membacanya dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus dan murid-muridnya pergi ke sana, dan mereka kehabisan anggur. Lalu ibunya datang kepadanya dan berkata, karena mengetahui bahwa Yesus memiliki kekuatan misterius yang diberikan oleh Tuhan, kekuatan spiritual yang memungkinkannya melakukan mukjizat. Anakku, mereka kehabisan anggur, tolong bantu mereka, lakukan sesuatu untuk mereka. Namun, Yesus menjawab, wanita, apa urusanku dengan engkau? Waktuku belum tiba. Tetapi setelah dipersuasi, akhirnya dia mengubah air menjadi anggur. Dan sejak saat itu, anggur mengalir seperti air di dunia Kristen. Tahun lalu, di negara kita yang indah ini, masyarakat kita yang baik menghabiskan 2 miliar rand untuk alkohol. Tahun lalu, masyarakat kita yang baik menghabiskan 2 miliar rand untuk perjudian. Mukjizat pertama, Jonathan. Nah, di sini sekali lagi saya pikir kita bisa melihat bahwa kita sedang membicarakan dua sosok Kristus yang benar-benar berbeda. Salah satu hal yang Anda singgung, Ahmed, dalam ceramah Anda adalah perbedaan antara mukjizat pertama Yesus dalam Islam, yaitu ucapannya sebagai seorang bayi, dan mukjizat pertama Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes, yaitu mengubah air menjadi anggur. Kesimpulan yang saya tangkap dari pernyataan Anda tampaknya tidak terhindarkan. Setelah merujuk pada Yesus yang mengubah air menjadi anggur, Anda kemudian mulai berbicara tentang alkoholisme dan pengeluaran berlebihan masyarakat untuk minuman keras.
Satu-satunya kesimpulan yang bisa saya tarik dari itu adalah bahwa Anda menyiratkan bahwa hal tersebut adalah kesalahan Yesus. Tidak, saya tidak menyindir hal-hal berbau seks, tetapi karena kekristenan tidak melarang minum alkohol, maka hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Orang-orang Kristen bertanya dan mengajukan pertanyaan ketika kami mengatakan kepada mereka bahwa mereka seharusnya tidak minum. Masalah yang muncul adalah bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Dia bukan seorang yang suka bersenang-senang, jadi jika itu cukup baik untuk Tuhan kami, maka itu cukup baik untuk kami, itulah logikanya. Sekarang, kami Muslim mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, jika hal-hal ini memang terjadi, kami tidak menyalahkan Yesus karenanya. Tetapi waktunya belum tepat bagi Yesus untuk memperkenalkan larangan, yang kemudian ditinggalkan untuk diperkenalkan oleh orang lain. Dalam setiap Injil Yohanes, pasal 16, Yesus berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan membimbingmu ke dalam seluruh kebenaran." Sekarang, kami mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad, dan dia telah membimbing umat manusia ke dalam seluruh kebenaran dengan memberikan jawaban atas setiap masalah yang dihadapi umat manusia. Masalah alkoholisme? Dia memberikan jawabannya. Masalah perjudian? Dia memberikan jawabannya. Masalah surplus perempuan? Dia memberikan jawabannya. Masalah perceraian? Dia memberikan jawabannya. Jadi, setiap masalah yang dihadapi umat manusia saat ini, kami mengatakan bahwa mereka menemukan pemenuhannya dalam ajaran Muhammad, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Namun, orang-orang Kristen tetap berpegang pada ajaran mereka yang sudah berusia 2000 tahun, setidaknya 600 tahun sebelum Islam. Mereka tetap berpegang teguh padanya, sehingga masalah-masalah seperti perceraian masih ada. Yesus berkata tidak boleh bercerai, tetapi jutaan orang bercerai setiap tahun. Mereka mengubah lebih banyak anggur, dan sejak saat itu, seperti yang saya katakan, negara kita menghabiskan 2.000 juta dolar untuk alkohol tahun lalu. Seandainya mereka mendengarkan perintahnya dan mencari orang yang disebut roh kebenaran itu, maka dia akan membimbing mereka. Jika mereka mencari dan mulai berpikir secara rasional, mereka akan menemukan bahwa Muhammad adalah orang tersebut. Dia akan memuliakan Yesus, bersaksi tentang Yesus, dan menjadi saksi bagi Yesus. Satu-satunya orang yang melakukan semua hal ini adalah Muhammad. Dia memberitahu tentang kelahiran Yesus. Kami, Muslim, tidak ragu untuk mengakui bahwa Yesus lahir secara mukjizat. Metode apapun yang Anda gunakan untuk menjelaskannya, kita bisa mendiskusikannya, tetapi yang terpenting adalah bahwa dia lahir secara mukjizat. Jika Muhammad tidak mengatakan ini kepada kami mungkin akan ragu dan berkata, bagaimana mungkin? Bayangkan jika saudara perempuan Anda tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa dia bermimpi lalu tiba-tiba hamil, apakah Anda akan mempercayainya? Atau jika ibu Anda, yang telah lama ditinggalkan ayah Anda, tiba-tiba mengatakan bahwa dia hamil setelah bermimpi tentang ayah Anda, apakah Anda akan mempercayainya? Tentu tidak. Jadi, bagaimana kita bisa mempercayai kisah ini 2000 tahun yang lalu, bahwa Maria mendengar suara dan kemudian mengandung seorang anak? Jawabannya adalah kesaksian Muhammad, dan itulah sebabnya ada 1 miliar Muslim yang mempercayainya. Saya pikir sangat menarik bahwa Anda telah mengidentifikasi roh kebenaran sebagai Nabi Muhammad. Apakah itu benar? Sekarang dalam Wahyu Kristen, roh kebenaran adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus, dan Dia akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Disinilah perbedaan utama kita, karena bagi Anda, roh kebenaran adalah Nabi Muhammad, sedangkan kami percaya bahwa Dia adalah nabi palsu. Bagi kami, roh kebenaran tidak lain adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang kepadanya Yesus memberikan kesaksian.
Perbedaan antara Nabi Muhammad dan larangan-larangannya dengan roh kebenaran yang merupakan roh Tuhan adalah perbedaan antara larangan di satu sisi dan pengendalian diri di sisi lain. Itulah sebabnya kebajikan dalam ajaran Kristen bukan hanya sekadar tunduk pada larangan hukum, tetapi berjalan dalam roh dengan pengendalian diri. Hal ini sangat penting. Perbedaan ini memang tampak baik dan mudah dipahami tentang roh yang bekerja dalam diri Anda dan pengendalian diri secara sukarela. Namun, kami melihat bahwa hal ini tidak terjadi dalam kenyataan. Di Afrika Selatan, ada 200.000 pecandu alkohol berkulit putih. Di antara masyarakat berkulit berwarna, mereka yang beragama Kristen, sementara orang Melayu yang beragama Islam juga berkulit berwarna, memiliki jumlah pecandu alkohol dari kalangan Kristen 5 kali lebih banyak dibandingkan kelompok lain di negara tersebut. Sedangkan di kalangan orang India dan Afrika, kami tidak memiliki statistik yang pasti. Seandainya Anda berpegang pada larangan hukum seperti yang Anda katakan, seperti halnya Yesus Kristus berbicara tentang perceraian secara hukum, berbicara tentang perzinahan secara hukum, jika dia memiliki kesempatan dan para murid memiliki kapasitas untuk menerima pesannya, dia telah mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena mereka belum memiliki kapasitas untuk menerimanya, maka Yesus menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Dan jika Roh Kudus yang dimaksud adalah Roh Suci, maka selama 2000 tahun ini, saya bertanya, dalam 2000 tahun ini, apakah Roh Kudus telah memberikan satu hal baru? Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan, yang berarti lebih dari satu hal. Seluruh kebenaran berarti lebih dari satu kebenaran. Saya telah bertanya kepada semua gereja dan denominasi, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Mungkin Anda adalah seorang Kristen yang lahir kembali dan dapat memberikan jawabannya. Saya bertanya, dalam 2000 tahun ini, apakah Roh Kudus telah memberikan satu kebenaran baru kepada gereja manapun? Satu saja yang tidak diajarkan oleh Yesus Kristus dengan kata-kata yang berbeda? Satu saja. Saya belum pernah mendapatkan jawabannya. Singkatnya, Roh Kudus datang setelah Yesus naik ke surga dan mengungkapkan kepada para murid seluruh kebenaran tentang kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, pemerintahan sebagai Raja, dan kedatangan kembali Yesus. Hanya Roh Kudus yang dapat mengungkapkan hal itu kepada hati yang gelap. Irene, silahkan ditambahkan. Perbedaan antara dunia pada umumnya dan seseorang yang hidup dalam hukum serta ketetapan Tuhan, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, sangatlah jelas. Saya adalah contoh hidup dari hal itu. Dan saya bukan satu-satunya. Seperti yang mungkin telah Anda dengar hari ini, ada jutaan orang di seluruh dunia yang telah lahir kembali dan memiliki hubungan nyata dengan Mesias, Yesus Kristus, dalam kapasitas keselamatannya. Dia berfirman bahwa Dia akan menuliskan hukum-Nya di dalam hati kita, dan Roh Kudus akan membimbing serta menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Secara khusus dalam hidup saya, telah terjadi perubahan drastis yang disebabkan oleh hubungan saya dengan Yesus Kristus. Sebelum saya memiliki hubungan hidup dengannya, saya adalah seperti orang-orang di dunia ini, minum, merokok, dan melakukan apapun yang saya anggap benar menurut pandangan saya sendiri. Namun, ketika saya mengalami kenyataan hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diajarkan dalam Yohanes pasal 3, bahwa tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali jika ia dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Maka saat itulah perubahan terjadi dalam hidup saya. Anda mengatakan bahwa Anda belum pernah melihat seseorang yang mengalami hal ini. Tetapi hal itu telah terjadi dalam hidup saya. Ketika hukumnya ditanamkan dalam hati saya melalui Roh-Nya, alkoholisme hilang, kebiasaan merokok lenyap, kebohongan, kecurangan, dan tipu daya semuanya ditinggalkan.
Saya menjadi bukti hidup dari kuasa pesan keselamatan melalui Yesus Kristus. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan seorang Kristen pun yang bisa menjadi contoh baik sebagai Muslim atau Kristen yang baik. Tetapi mengenai kultus lahir kembali yang Anda bicarakan, jika kita melihat dunia saat ini, Anda berbicara tentang jutaan orang. Amerika mengklaim, menurut buku How to Be Reborn karya Chuck Colson, bahwa ada 70 juta orang Kristen yang telah lahir kembali di Amerika. Itu sekitar seperempat dari populasi mereka. Namun, di negara itu, yang mengklaim sebagai negara Kristen, baru-baru ini di Buffalo, di luar Port Elizabeth, terjadi sebuah kejadian. Para wanita Kristen di sana tampil telanjang dengan dada terbuka. Ini bukan hanya individu, tetapi sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi Kristen bernama Buffalo Rally Circle. Mereka bahkan merekam wanita-wanita tersebut berhubungan intim dengan pria kulit hitam di depan umum. Video ini direkam tetapi sekarang tidak dapat dibeli lagi karena telah disita. Jadi, saya katakan, sebuah sistem yang hanya bisa menyelamatkan beberapa orang, entah itu setengah lusin atau bahkan jutaan seperti yang diklaim di Amerika, mungkin baik untuk sebagian kecil orang. Tetapi sistem yang benar-benar dapat mencegah seseorang menjadi pemabuk adalah sistem yang lebih baik. Setiap orang yang lahir kembali yang saya temui selalu mengakui bahwa mereka dulunya adalah pemabuk, pezina, pembohong, dan sebagainya. Salah satu dari mereka berkata bahwa sistem ini telah menyelamatkannya. Sebagai seorang Muslim, saya dapat mengatakan, dan jutaan Muslim lainnya juga dapat mengatakan, bahwa kami tidak pernah menyentuh alkohol karena sistem kami melarangnya. Saya belum pernah menyentuh alkohol, saya tidak tahu rasanya, dan saya tidak akan menyentuhnya karena sistem saya mengatakan tidak. Masyarakat terbesar yang bebas dari alkoholisme di dunia adalah Muslim, karena kami diperintahkan secara langsung dan tegas untuk tidak menyentuh alkohol. Jadi kami tidak menyentuhnya. Kami diperintahkan untuk tidak berjudi, jadi kami tidak berjudi. Kami diperintahkan untuk tidak menari dalam pergaulan bebas, jadi kami tidak melakukannya. Dengan kata lain, sistem yang dapat mencegah seseorang jatuh ke dalam kebiasaan buruk adalah sistem yang lebih baik daripada sistem yang membiarkan seseorang jatuh dulu, lalu mencoba menyelamatkannya setelah itu. Jadi, jika Anda telah diselamatkan, saya ucapkan selamat kepada Anda. Anda mengatakan bahwa Anda telah lahir kembali, dan saya juga mengucapkan selamat. Namun, saya katakan bahwa sistem yang mencegah seseorang jatuh sejak awal adalah sistem yang lebih baik daripada yang membiarkannya jatuh terlebih dahulu. Tuan Dedat, jika Anda ingin berbicara dengan nada seperti itu, sebenarnya tidak semua Muslim mengikuti aturan tersebut. Saya telah pergi ke Israel dan saya mengenal banyak Muslim yang mengonsumsi alkohol. Jadi, dasar yang Anda gunakan untuk berbicara ini sebenarnya tidak sepenuhnya masuk akal. Karena kita semua bisa belajar dari sesuatu yang dilarang kepada kita. Kami mengklaim dari sudut pandang spiritual bahwa Tuhan memberi kami kemampuan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Kami juga telah membedakan. Tapi Anda menghindari fakta bahwa ada perbedaan dalam kekristenan, sama seperti ada perbedaan dalam Islam. Antara mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang tidak. Dalam kekristenan, hanya ada satu yang disebut sebagai orang Kristen oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu mereka yang telah lahir kembali oleh Roh Tuhan yang hidup. Melalui darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan di kayu salib untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Semua hal lain yang Anda bicarakan, seperti Buffalo Rally dan yang lainnya, adalah kehidupan yang telah saya tinggalkan. Merekalah orang-orang yang Yesus Kristus datang untuk selamatkan. Dia berkata, "Aku datang bukan untuk menyelamatkan orang yang sehat, tetapi untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan tabib. Merekalah yang ingin Dia selamatkan." Irene,
bisakah saya berhenti di sini setelah 5 hari ini? Sayangnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah berbicara hari ini. Terima kasih, Jonathan Leach, Eileen Mayland, terima kasih banyak. Sebelum kita benar-benar menutup, bisakah saya meminta masing-masing dari kalian untuk memberikan ringkasan dalam 1 menit tentang pembicaraan hari ini? Saya mohon, hanya 1 menit. Saya tidak akan meminta Anda untuk berbicara lebih dulu, silakan. Saya akan mengatakan bahwa terlepas dari semua perbedaan yang ada, baik itu perbedaan terjemahan atau perbedaan lainnya, ada benang yang mengalir melalui seluruh bidang kekristenan, yaitu benang darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk kita dan yang tersedia bagi siapapun yang mau. Berikutnya, Jonathan. Atau pakaian itu adalah ayat, dan saya akan menyelesaikannya dalam 60 detik. Jika Anda menginginkan ayat dari Yesus, dia berkata kepada mereka, lalu bagaimana Daud dalam roh menyebutnya Tuhan, berkata, Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduk di sebelah kananku sampai aku menaruh musuh-musuhmu di bawah kakimu. Jika Daud menyebutnya Tuhan, bagaimana mungkin dia adalah anaknya? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya dengan kata-kata, dan tidak ada yang berani bertanya lagi kepadanya sejak saat itu. Dan Ahmed, ketika Anda memahami jawaban atas pertanyaan itu, Anda pun akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma dalam daging, dan saya tidak diselamatkan oleh suatu sistem, saya diselamatkan oleh seorang pribadi, yaitu Yesus, Anak Allah. Terima kasih, Jonathan. Anda lihat, Jonathan, Anda membaca Alkitab yang berarti diskusi. Anda berbicara tentang Yesus yang duduk di sebelah kanan Tuhan, dan Tuhan yang Maha Kuasa telah membuatnya duduk di sana selama 2000 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia menunggu musuh-musuhnya untuk dijadikan tumpuan kakinya. Selama 2000 tahun, pria malang ini duduk di sana menunggu musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya, dan siapa musuh-musuhnya? Orang Yahudi. Mereka masih ada di sana, di Timur Tengah, dan mereka masih menyangkal Yesus Kristus. Di seluruh dunia, mereka menolak Yesus. Oleh karena itu, selama 2000 tahun, Yesus belum mencapai itu. Izinkan saya mengutip dan mengakhiri dengan ayat Alkitab, kata-kata Yesus sendiri. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami, umat Muslim, berdiri di atas itu, bahwa seorang Kristen, pengikutnya, harus lebih baik dari orang Yahudi, jika tidak ada surga bagi Anda. Jalan pintas dengan darah ini adalah sesuatu yang dipaksakan dalam solusi apapun. Terima kasih banyak. Saya tidak berusaha untuk merangkum diskusi hari ini sendiri, saya serahkan itu kepada Anda, penonton. Terima kasih.